Sayang, sayang, sayang. Bangunnya pelan-pelan aja ya. Shh. Iya, nggak apa-apa. Kamu tenang aja ya. Di sini aman. Nggak usah kaget, nggak usah takut, oke? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tenang aja. Jangan takut sama aku ya. Eh, Anggap aja aku ini dokter terapi kamu, ya. Aku ini adalah dokter terapi kamu yang mau nyembuhin kamu dari rasa sakit hati. Nggak apa-apa. Tenang aja. Kamu kalau lagi ketakutan, manis juga ya. Hmm, iya, nggak apa-apa. Nggak masalah kalau memang kamu masih ngerasa takut sih. Soalnya kamu bangun di tempat yang asing ya kan. Tapi nggak apa-apa. Kamu aman di sini sama aku. Aku boleh pegang tangan kamu nggak? Iya, nggak apa-apa. Aku cuma pengen pegang tangan kamu, genggam tangan kamu, dan bikin kamu nyaman. Eh, shh, tenang aja. Aku nggak bakal ngapa-ngapain kamu. Ya. Iya, aku juga nggak bakal ngelepasin kamu sih. Aku itu kan udah nemenin kamu dari lama banget. Aku udah merhatiin kamu dari lama banget. Dari zamannya kamu tinggal di kos-kosan, kerja paruh waktu. Bahkan pertama kali kamu kuliah, aku juga udah ngeliatin kamu. Terus juga kamu nangis kejar ketakutan sendirian di kamar gelap. Kamu takut sama kegelapan kan? Makanya sekarang di kamar aku sengaja nyalain lampu semuanya biar terang. Nggak mungkin kan kamu bangun tidur di tempat orang lain dan kondisinya gelap. Apalagi kamu lagi berdua sama cowok yang aku nggak tahu ya. Kamu tahu sama aku, kamu kenal sama aku atau enggak? No, 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 no. Shh. Enggak. Aku nggak bakal ngapa-ngapain. Aku cuma pengen ngobrol. Ya mungkin sedikit sentuhan. Kamu tahu, selama ini aku selalu ngeliatin kamu, aku selalu jadi bayangan kamu. Ya, kalau dipikir-pikir, mungkin aku suka sama kamu. Dan kalau diinget-inget lagi, sebenarnya ini bukan pertama kalinya kita ketemu loh. Aku nggak tahu ya, kamu ingat atau enggak. Atau mungkin kamu lupa karena baru bangun tidur. Atau lebih tepatnya, kamu baru sadar dari pingsan. Ya, aku beneran. Aku beneran. Dan kalau misalkan kamu berpikir kalau aku bawa kamu, ya itu masuk akal. Karena kamu bangun-bangun ya di tempat orang lain, dan mungkin kamu nggak kenal sama aku, tapi aku kenal sama kamu. Dan kamu nggak bisa kemana-mana. Nggak apa-apa, tenang aja. Semuanya aman. Lagi pula menurut aku,
bawa kamu ke sini itu lumayan seru sih, iya kan? Tapi kamu jangan khawatir ya, tenang aja. Oke, kalau kamu panik, kamu atur nafas kamu. Tenang aja. Coba kamu lihat aku. Aku nggak bawa apa-apa. Senjata, benda tajam atau semacamnya, enggak kan? Aku cuma pakai kaos biasa, celana biasa. Ya mungkin buat kamu sedikit menyeramkan ya, karena aku dari tadi ngeliatin kamu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maaf ya. Aku minta maaf kalau bikin kamu takut, tapi nggak apa-apa. Aku bawa kamu ke sini kan, biar kamu fokus sama aku. Biar kamu bisa dengerin suaraku aja. Nggak apa-apa. Oke. Eh, oke. Aku janji nggak bakal nyakitin kamu, tapi satu syarat. Kamu harus coba buat tenang. Tenang aja. Nggak ada yang perlu kamu khawatirin. Kalau misalkan memang kamu takut nggak bisa pulang, nggak bisa pergi dari sini, nggak apa-apa. Asalkan kamu nurut sama aku bakal lepasin kamu kok. Tapi kalau nggak nurut ya sebaliknya. Ya entah sampai kapan ya. Aku bakal nahan kamu, aku juga nggak tahu. Tapi anggap aja ini adalah quality time. Aku sama kamu. Ya aku tahu juga sih. Kamu nggak terlalu suka sama hal yang kayak gini. Kalau ada apa-apa kamu lebih pilih ngurung diri, diem sendiri, kamu simpen semuanya sendiri. Kamu lebih butuh me time daripada curhat sama teman-teman kamu ya kan? Tapi mulai saat ini, mulai sekarang, aku pengen kamu punya waktu buat aku. Ya kalaupun kamu gak kenal aku juga gak masalah, pelan-pelan aja. Kamu gak perlu khawatir. Aku juga tahu kok. Rasanya takut, panik. Aku ngerasain itu. Percaya sama aku pernah ngerasain itu. Bahkan beberapa minggu terakhir aku benar-benar ngerasain rasa sakit yang luar biasa. Kamu tahu kenapa? Iya. Karena aku ngeliat pujaan hati aku lebih asik ngobrol sama temen lainnya. Ya, lebih tepatnya sama temen cowok. Itu bikin aku sakit hati. Dan aku gak suka, makanya aku ambil cara ekstrim kayak gini. Biar seenggaknya kita bener-bener ketemu. Gak cuma yang papasan, bertabrakan satu sama lain, gak sengaja kesenggol. Gimik-gimik kayak gitu kayaknya udah ketinggalan ya. Jadi aku langsung aja bawa kamu. Kamu pusing? Kamu pusing atau udah mulai ingat apa yang terakhir kali terjadi sama kamu? Oke. Coba pelan-pelan. Kamu ingat-ingat lagi. Sebelum kamu bangun di ruangan ini, di kamar aku, apa yang kamu lakukan? Iya. Terus? Iya, iya, iya. Ingat-ingat lagi, sedikit lagi. Sedikit lagi kamu bakal ingat. Iya, kamu jalan ke kafe, kamu masuk ke dalam kafe itu, terus kamu pesen kopi, terus ingat, kamu ketemu sama satu cowok yang entah dari mana asalnya,
ngajak kamu ngobrol. Terus kamu pesan kopi, tapi yang kasih kopi itu bukan pelayan. Mhm. Siapa yang kasih kamu kopi? Iya, aku yang kasih itu. Dan aku kasih sedikit campuran di kopi itu yang aku kasih ke kamu. Terus kamu udah mulai kehilangan kesadaran, kamu udah mulai ngerasa ngantuk atau mungkin pusing ya. Terus aku ajak kamu ke mobilku, tapi kamu nurut-nurut aja. Terus kamu mulai lemas, kamu mulai kehilangan kesadaran kamu dan akhirnya kamu pingsan. Dan saat itulah aku bawa kamu ke sini. Aku bawa kamu ke rumah aku. Terus ya, aku gendong kamu. Aku gendong dan aku bawa kamu ke kamar aku ini. Terus kamu udah tidur di kamar aku berjam-jam. Kamu tahu apa yang menyeramkan? Oh, maaf. Jangan pakai itu, jangan pakai itu. Kamu tahu apa yang seru? Aku mengabadikan beberapa momen yang langka dalam hidup aku. Di HP aku udah banyak banget foto-foto. Kamu lagi tidur. Dan menurut aku, itu adalah foto yang luar biasa. Dan aku bakal simpen di album foto aku. Di galeri HP aku juga boleh. Itu adalah album foto yang paling indah sedunia. Foto kamu sendiri, foto kamu berdua sama aku, dan foto muka kamu yang polos banget waktu lagi tidur. Aku suka banget itu. Itu adalah memori-memori yang gak bakal pernah aku biarin hilang gitu aja. Makanya pengen aku abadikan. Mungkin nanti bakal aku cetak, terus aku pajang di tembok kamar, mungkin ruang tamu atau semacamnya. Ya, intinya aku bakal simpen memori itu. Kenapa? Mundur? Kamu takut sama aku? Kamu jahat banget sih sayang. Janganlah. Jangan kamu berani-berani buat keluar. Kan aku belum selesai ngomong. Syaratnya, kamu ingat kan? Syaratnya adalah kamu harus dengerin aku. Iya, kamu harus nurut sama aku. Gak apa-apa, tenang aja. Yang pasti aku bakal bikin kamu nyaman. Aku bakal bikin kamu betah sama aku. Mungkin sama suara aku. Atau mungkin tampang aku yang semoga sih aku sesuai sama selera kamu ya. Ya mungkin dengan cara paksa aku bakal bikin kamu tetap di sini. Yang pasti aku gak bakal biarin kamu kemana-mana dulu. Aku gak bakal kemana-mana. Dan kamu juga sama. Kamu gak boleh kemanapun. Aku tahu kok. Ini masih jadi hal yang mengejutkan buat kamu. Tapi tenang aja. Pelan-pelan, slowly. Aku bakal bikin kamu nyaman sama aku. Oh iya, aku juga minta maaf kalau mungkin ramuan atau campuran yang aku masukin ke kopi itu bikin kamu pusing. Ya mungkin itu efek sampingnya ya. Tapi gak apa-apa. Setelah kamu bangun, kamu bakal ngerasa mendingan. Atau mungkin kamu butuh sesuatu, aku bakal ambilin. Tenang aja, aku bakal ambilin apapun yang kamu butuhkan. Asalkan kamu tetap sama aku. Itu aja. Oke? Jadi, kamu mau apa? Oh, enggak. Jangan itu. Kamu gak boleh kepengen pergi dari sini. Enggak. Itu gak ada di daftar pilihan.
Daftar pilihannya hanyalah makanan, apa yang kamu suka, apa yang kamu mau, kamu sebutin dan kamu tetap harus stay di sini. Kamu keluar itu bukan sebuah pilihan. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Dan aku juga nggak bakal biarin itu. Oke? Jadi, apa? Nggak pengen apa-apa? Oke kalau gitu. Kalau gitu ya biarin aja. Waktu ini kita pakai berdua. Ya? Atau mungkin kamu mau tidur? Aku bisa nemenin kamu tidur. Enggak. Oke. Kalau gitu silahkan nikmatin waktu kamu. Aku mau ngelakuin sesuatu dulu. Oke?